Kejadian ini dialami seorang sahabat dekat yang selalu didatangi arwah sahabatnya setelah meninggal dunia. Yanti dan Henny ini dua orang yang sudah bersahabat sejak SMA. Mereka berdua sekarang berkuliah di sebuah kampus yang sama. Saat itu, Yanti dan Henny selalu bersama bermain-main bareng kesana kemari. Suka duka dilalui bersama. Kadang juga saling curhat tentang kehidupannya masing-masing. Ya pokoknya udah seperti saudara lah. Ketika Yanti main ke rumahnya Henny, orang tuanya sudah menganggap Yanti seperti anaknya sendiri. Begitu juga dengan Henny. Kalau main ke rumahnya, Yanti diperlakukan seperti anaknya oleh orang tuanya Yanti. Pernah suatu ketika, Henny mengajak Yanti pergi ke salah satu tempat. Henny minta diantar oleh Yanti untuk pergi ke mall. Katanya Henny ini mau mencari buku novel terbaru kesukaannya yang tentang percintaan. Memang hobinya Henny membaca buku novel saat ada waktu luang. Ya bisa dibilang kalau Henny sedang gabut tidak ada kerjaan. Suatu ketika, Henny menghampiri ke rumah Yanti. Kebetulan hari itu hari Minggu. Keduanya tidak berangkat kuliah. Henny dari rumahnya berniat untuk berkunjung ke rumahnya Yanti untuk meminta diantar ke mall dengan menggunakan sepeda motornya yang biasa Henny bawa ke kampus. Sekitar pukul 9 pagi, Henny pergi ke rumah Yanti. Saat itu Henny belum janjian terlebih dahulu pada Yanti lewat pesan. Jadi, Henny langsung menghampiri saja ke rumahnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya, Henny sampai juga di rumahnya Yanti. Jarak rumahnya ini menuju ke rumah Yanti tidak terlalu jauh, hanya beda gang saja. Tetapi, mereka berdua masih satu kampung. Butuh waktu sekitar 3 menit saja ke rumahnya, Yanti sudah sampai. Sesampainya di depan rumahnya Yanti, Henny mematikan mesin motornya terlebih dahulu. Terlihat rumahnya Yanti tertutup dan sepi. Tok tok, Assalamualaikum, ucap Henny. Beberapa menit, tidak ada yang mendengar dan tidak ada yang keluar membukakan pintu. Akhirnya Henny mencoba mengetuk kembali pintunya untuk yang kedua kalinya. Tok tok, Assalamualaikum. Sesaat kemudian akhirnya Yanti keluar dan membukakan pintunya. Waalaikumsalam. Henny, ada apa Hen? Tanya Yanti. Ayo anterin aku ke mall sekarang yuk, ucap Henny. Ke mall? Mau ngapain? Tanya Yanti. Biasa, nyari buku novel yang terbaru, jawab Henny. Maaf Hen, kayaknya gak bisa deh, ucap Yanti. Emangnya kenapa? Tanya Henny. Soalnya sebentar lagi aku udah ada acara mau pergi ke pernikahan saudara. Gak enak dong kalau aku gak dateng, jelas Yanti. Ya, aku nyari sendirian nih jadinya, ucap Henny. Iya, maaf ya. Nanti kapan-kapan deh. Harusnya kita janjian dulu, kata Yanti. Akhirnya Henny menekuk wajahnya karena kecewa tidak sesuai apa yang diharapkan. Mukanya gak usah ditekuk gitu dong, ucap Yanti. Ya udah aku pergi dulu ya, jawab Henny. Ya hati-hati di jalan Hen. Henny pun meninggalkan rumah Yanti dan menghidupkan kembali motornya, lalu pergi sendirian menuju ke mall. Mallnya cukup jauh jaraknya, menempuh waktu sekitar 1 jam. Dengan menggunakan motornya, laju yang tidak terlalu cepat. Namun saat sedang mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba pandangan Henny seketika kabur dan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya. Hingga akhirnya Henny menabrak sebuah truk yang ada di depannya. Buah! Suara hantaman motor dengan truk terdengar keras, membuat orang yang ada di sekitarnya ikut terkejut dan semua mata tertuju pada Henny. Henny terpental dan terlempar jauh sekitar 5 meter dari tempat kejadian. Saat tubuhnya terpental, Henny tak sadarkan diri, sudah tergeletak di jalanan. Tiba-tiba ada sebuah truk dengan laju yang sangat kencang berjalan menuju ke arah Henny. Henny pun terlindas oleh truk tersebut. Astagfirullah, tubuhnya remuk parah sampai tangannya buntung dan kepalanya bocor hingga otak yang ada di kepalanya ikut keluar. Beberapa orang yang ada di sekitar jalan raya langsung menghampiri dan menolong Henny. Pihak kepolisian pun datang untuk mengatur arus lalu lintas yang seketika macet saat terjadi kecelakaan tersebut. Salah satu warga menghubungi ambulan untuk membawa jenazahnya Henny. Beberapa saat kemudian, mobil ambulan pun datang. Henny langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukannya otopsi. Polisi langsung menindaklanjuti identitas sang korban. Untungnya, ada tas Henny yang dibawanya saat naik motor.
Di dalamnya ada dompet yang berisi KTP, ponselnya Henny, dan memudahkan polisi untuk menghubungi pihak keluarganya. Pihak polisi langsung menghubungi nomor yang ada di ponselnya Henny. Di kontaknya ada nama adiknya, Henny. Pak polisi pun langsung menelpon ke nomor adiknya itu. Bunyi dering telepon dari ponsel adiknya yang diletakkan di atas meja kamarnya. Tert. Adiknya bernama Wulan. Dia masih duduk di kelas 2 SMA. Wulan langsung mengangkat telepon yang dia kira dari kakaknya. "Halo, ada apa kak?" tanya Wulan. "Halo dek, maaf kami dari pihak kepolisian. Ingin mengabarkan bahwa saudari Henny mengalami kecelakaan dan sekarang jenazahnya ada di rumah sakit," ucap Pak polisi. Sontak Wulan langsung terkejut dan terbujur kaku, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tubuhnya terasa kaku dan lemas. Masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Pak polisi tadi. Wulan hanya bisa menangis dan langsung mematikan teleponnya. Beberapa saat kemudian ibunya datang menghampiri ke arah Wulan. "Wulan, kamu kenapa? Kok nangis gitu?" tanya ibunya. Namun Wulan tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya karena masih syok. Wulan langsung memeluk erat tubuh ibunya dan nangis dengan sekencang-kencangnya. "Wulan, jawab ibu, ini kenapa? Ada apa?" cecar ibunya. Ibunya Wulan mengambilkan segelas air putih untuk Wulan agar dia bisa tenang terlebih dahulu. Setelah Wulan meminum air putih yang diberikan oleh ibunya, Wulan sudah sedikit tenang dan menceritakan semuanya kepada ibunya. "Bu, Mbak Henny bu," ucap Wulan. Henny kenapa?" tanya ibunya. "Tadi aku ditelepon dari pihak kepolisian memberitahu kalau Mbak Henny kecelakaan dan jenazahnya ada di rumah sakit, Bu." "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kamu baru bilang sekarang? Cepat kita ke rumah sakit," ucap ibunya. Ibunya langsung merasa lemas dan menangis. Air matanya tidak bisa tertahankan. Wulan pun menghubungi Yanti untuk memberitahu, sedangkan kedua orang tuanya langsung pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. "Halo, assalamualaikum. Ada apa Wulan?" tanya Yanti. Wulan hanya terdiam dan menangis, membuat Yanti semakin cemas dan khawatir dibuatnya. "Lan, ada apa kamu kok nangis gitu? Cepet jawab Wulan, ada apa?" cecar Yanti. Mbak Henny, Mbak. Henny kenapa Wulan?" "Mbak Henny di rumah sakit, dia kecelakaan dan meninggal dunia," jelas Wulan. Yanti tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia lemas dan tidak berdaya dan mengakhiri sambungan teleponnya. Benar-benar Yanti tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh adiknya Henny itu. Yanti sedang menghadiri acara pernikahan saudaranya. Bukannya bahagia, malah diselimuti dengan duka dan kesedihan. Akhirnya Yanti pamit kepada kedua orang tuanya untuk izin ke rumah sakit. Dan sebelumnya Yanti menceritakan terlebih dahulu kepada orang tuanya kabar Henny. Orang tuanya Yanti pun syok dan masih tidak percaya. Singkat cerita, Yanti pergi ke rumah sakit. Sedangkan kedua orang tuanya Henny dan Wulan sudah sampai terlebih dahulu di rumah sakit untuk memastikan apakah itu benar jenazahnya Henny. Lalu kedua orang tuanya, adiknya dan Yanti pun masuk ke ruang jenazah untuk mengecek. Saat kain yang menutupi wajah dan tubuhnya itu dibuka dengan perlahan, ternyata benar, jenazah itu adalah jenazahnya Henny. Ibunya langsung pingsan seketika di tempat tersebut. Tangis Yanti dan Wulan pun pecah seketika saat melihat wajahnya Henny yang hancur. Sedangkan bapaknya mencoba membangunkan istrinya dan air matanya masih saja terus mengalir. Sekitar 15 menit, akhirnya ibunya Henny tersadarkan diri. Dan jenazahnya Henny akan segera dibawa pulang ke rumah kediamannya dengan menggunakan mobil ambulan rumah sakit. Saat jenazahnya Henny dibawa ke dalam mobil ambulan, Yanti ikut duduk di dalam mobil ambulan tersebut. Yanti benar-benar terpukul kehilangan sahabatnya yang sangat dekat sekali dengannya. Yanti terus menangis dan mengeluarkan air matanya tanpa henti. Tiba-tiba Yanti mencium bau anyir darah dari samping duduknya, dan ada yang berbisik pada Yanti. "Yanti, Yan," ucapnya. Seketika bulu kuduknya Yanti merinding. Yanti pun mengenali suara itu. Ya, suara dari Henny, sahabatnya itu. Ternyata sosok Henny itu sedang duduk di sampingnya Yanti dengan keadaan memucat sekali wajahnya dan menggunakan pakaian yang sama pada waktu tadi pagi Henny pergi ke rumah Yanti. Henny waktu itu menggunakan pakaian kaos lengan panjang yang berwarna biru, dan itu sama persis seperti sekarang.
Sosok Henny duduk tepat berada di sampingnya Yanti dengan kondisi yang berbeda. Dan beberapa saat kemudian, sosok Henny seketika menghilang dari samping Yanti. Yanti sangat menyesal karena tadi pagi tidak mengiyakan untuk mengantar Henny. Mungkin kalau Yanti mengantar Henny untuk pergi ke mall, keadaannya tidak akan seperti ini. Tapi balik lagi, itu semua udah takdirnya. Henny sudah dipanggil oleh Allah. Sesampainya di rumahnya Henny, jenazahnya langsung diturunkan dari mobil ambulan. Karena kedua orang tuanya belum puas dengan prosesi pemandian jenazahnya saat di rumah sakit, akhirnya jenazahnya Henny dimandikan lagi di rumahnya. Setelah dimandikan, jenazahnya Henny dibawa ke masjid untuk disolatkan. Sesaat setelah disolatkan, jenazahnya langsung diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya di pemakaman terdekat. Sepanjang jalan, kedua orang tuanya, adiknya, Yanti, dan beberapa sanak saudaranya terus-menerus terisak kesedihan dan masih belum rela atas kepergiannya Henny. Sesampainya di pemakaman, prosesi pemakaman selesai dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Namun saat seluruh pelayat termasuk Yanti akan pulang ke rumah dari pemakaman, Yanti melihat ada sosok Henny berdiri di pojok pemakaman dan menatap ke arah Yanti dengan wajah pucat. Sosok Henny melambai-lambaikan tangannya kepada Yanti. Yanti hanya bisa tersenyum kecut dan membalasnya dengan lambaian tangan. "Kamu kenapa, Mbak? Kok melambaikan tangan?" tanya Wulan. "Ada Henny di sana melambaikan tangan kepadaku," jawab Yanti. "Sudah, Mbak, ikhlaskan biar Mbak Henny tenang. Ayo kita pulang," ucap Wulan. Singkat cerita, malam harinya Yanti ikut ke Henny untuk pengajian. Saat acara pengajian itu sudah selesai, Yanti tidak pulang terlebih dahulu. Dia mengobrol terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya dan adiknya Henny. Saat sedang mengobrol, pandangan Yanti menuju ke dalam kamarnya Henny. Dia melihat di dalam pojok kamarnya Henny ada sosok Henny yang berdiri dengan kesedihan. Yanti pun segera menghampiri ke dalam kamarnya Henny karena penasaran. "Henny, Henny!" teriaknya. Saat Yanti masuk ke dalam kamarnya, ternyata Henny sudah menghilang. Adiknya pun menghampiri ke arah Yanti yang ada di dalam kamarnya Henny. "Mbak, sadar Mbak. Mbak Henny sudah tidak ada di sini lagi," ucap Wulan. "Henny masih ada. Tadi Mbak lihat sendiri kok dia sedih. Mbak kasihan," jawab Yanti. Wulan langsung menarik paksa tubuhnya Yanti keluar dari kamarnya Henny dan menutup rapat kamarnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Yanti pun berpamitan kepada kedua orang tuanya Henny dan juga adiknya. "Om, Tante, Wulan, aku pulang dulu ya, sudah malam soalnya," ucap Yanti. "Iya Yan, hati-hati ya," jawabnya. Beberapa saat kemudian Yanti pun sampai di rumahnya. Saat Yanti mau menutup jendela kamarnya, tiba-tiba ada sosok Henny yang duduk di depan kursi jendelanya. Letak kamarnya Yanti memang berada di depan, jadi jendelanya menyatu dengan teras rumahnya. "Henny!" teriaknya. Namun sosok Henny masih terus menangis tak henti-hentinya. Karena takut, Yanti langsung menutup jendelanya dan langsung ke atas kasurnya, serta langsung menarik selimutnya dan menenggelamkan seluruh tubuhnya. Tiba-tiba selimutnya ditarik oleh entah siapa. Dalam pikirannya, Yanti sudah pasti itu sosok Henny yang mencoba usil pada Yanti. Karena saat masih hidup, Henny ini orangnya suka usil kepada Yanti. Yanti terus membaca doa-doa tanpa henti. Beberapa saat kemudian, sudah tidak ada lagi yang usil menarik selimutnya Yanti. Akan tetapi, Yanti mendengar ada yang memanggil-manggil namanya Yanti. Yanti, tolong saya," ucapnya. Seketika Yanti merinding mendengarnya. Yanti tahu kalau itu adalah suaranya Henny, sahabatnya. Tiba-tiba sosoknya menampakkan dirinya di depan pojok kamarnya. Dan dengan menggunakan pakaiannya yang sama seperti saat Yanti bertemu Henny terakhir kalinya. Saat Henny menghampiri ke rumahnya Yanti. "Hen, pergi Hen. Tolong jangan ganggu aku, kita udah beda alam," ucap Yanti. Seketika Henny menangis dan dengan perlahan sosoknya ini menghilang. Malam itu Yanti benar-benar tidak bisa tidur sampai pagi karena tidak tenang diganggu oleh Henny. Singkat cerita, malam kedua Yanti tidak datang ke rumahnya Henny untuk pengajian. Saat itu Yanti ada tugas kuliah yang menumpuk
dan tidak bisa ditinggal. Ketika sedang mengerjakan tugas kuliahnya, tiba-tiba hembusan angin datang menghampiri ke arahnya Yanti. Tubuhnya pun seketika merinding. Terdengar kembali suara yang dikenali oleh Yanti, yaitu suara Henny. Yan, tolongin saya, ucapnya. Kali ini sosoknya tidak menampakkan diri. Namun tiba-tiba buku tulis yang ada di atas meja belajarnya Yanti terjatuh sendiri. Padahal Yanti tidak menyenggolnya sama sekali. Bahkan tidak ada angin kencang. Meskipun ada angin kencang pun, buku itu tidak akan jatuh dengan sendirinya. Yanti pun paham kalau ini ulah Henny yang menjatuhkan bukunya. "Hen, tolong Hen, jangan ganggu aku terus," ucap Yanti. Seketika sosok Henny mengeluarkan suara tangisnya yang terdengar jelas di telinganya Yanti. "Tolong saya," ucapnya. Itu semua membuat Yanti tidak bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Akhirnya Yanti meninggalkan tugasnya dan langsung loncat ke atas kasur karena takut. Beberapa saat kemudian, suara tangisannya Henny sudah tidak ada lagi. Yanti pun berpikir apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan Henny. Henny itu minta tolong apa sih? Yanti sempat berpikir kalau Henny meminta tolong diantar ke mall. Seperti waktu itu dia tidak mengantar Henny. Apa karena itu Henny jadi tidak tenang arwahnya? Ucap Yanti dalam hati. Namun Yanti menepis kembali pikirannya itu dan mencoba untuk tidur. Akhirnya Yanti pun bisa tertidur dengan pulas. Dan keesokan paginya Yanti bangun lebih awal karena harus menyelesaikan tugasnya yang semalam telah tertunda gara-gara ditatangi arwahnya Henny. Setelah tugasnya sudah selesai, Yanti segera siap-siap untuk berangkat ke kampusnya. Dengan menggunakan motornya, Yanti pergi ke kampus. Yang biasanya Yanti terkadang berboncengan dengan Henny. Sekarang Yanti apa-apa harus sendiri. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba motornya terasa berat, seperti ada yang memboncengnya di belakangnya. Yanti juga mencium bau anyir, darah dan busuk. Dan tubuhnya Yanti seketika merinding. Bulu kuduknya berdiri. Karena penasaran, Yanti mencoba melihat ke arah spionnya. Dan ternyata yang membonceng di belakangnya Yanti itu adalah sosok Henny. Yanti mencoba untuk fokus dan terus berdoa. Kalau Yanti tidak fokus, bisa jadi Yanti akan mengalami kecelakaan. Dengan terus membaca doa-doanya dan pandangannya fokus ke depan, sedangkan kaca spionnya sengaja Yanti arahkan ke bawah agar tidak melihat adanya sosok Henny yang membonceng di belakang motornya. "Yan, tolong saya Yan," ucapnya. Yanti mencoba untuk tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Henny. Beberapa saat kemudian, arwahnya dengan perlahan mulai menghilang. Singkat cerita, karena Yanti merasa terganggu dan tidak tenang dengan gangguan-gangguan dari Henny, akhirnya Yanti pun menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang apa yang sudah dialaminya. Orang tuanya pun menyarankan untuk membicarakan langsung kepada kedua orang tuanya Henny. Namun, Yanti tidak berani berbicara kepada orang tuanya karena Yanti takut nanti kedua orang tuanya tersinggung dan merasa difitnah. "Coba nanti kamu datang ke rumahnya dan bicarakan kepada orang tuanya soal yang kamu alami, Yan," ucap bapaknya Yanti. "Enggak Pak, aku enggak berani. Nanti takut mereka tersinggung," jawab Yanti. "Ya sudah, gini saja. Nanti kita tanyakan langsung ke Pak Yai ya," ucap ibunya. "Nah, kalau itu aku setuju Bu," jawabnya. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke Pak Yai untuk menanyakan tentang hal tersebut. Sesampainya di rumahnya Pak Yai, Yanti langsung menceritakan semuanya kepada Pak Yai tentang didatangi sosok Henny setiap harinya dan selalu minta tolong pada Yanti. Dia ini ingin disempurnakan karena arwahnya belum tenang di sana, ucap Pak Kiai. "Maksudnya gimana ya Pak?" tanya Yanti. "Iya, sosok Henny ini minta disempurnakan," jawabnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Yai membuat Yanti tidak puas karena jawabannya hanya seperti itu, tidak jelas secara detailnya. "Ayo kita pulang saja Pak, Bu," ucap Yanti. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pamit kepada Pak Yai. Dan sebelum mereka pulang, Yanti memberikan amplop kepada Pak Yai. Malamnya, Henny datang lagi ke rumahnya Yanti. Henny terus memanggil-manggil namanya Yanti dan meminta tolong. Yanti, tolong saya." Saat itu Yanti baru saja tertidur. Karena mendengar ucapan Henny, akhirnya Yanti pun terbangun. Ternyata sosok Henny ini tidur terlentang tepat berada di sampingnya Yanti.
Sebelumnya Yanti mencium aroma-aroma bau anyir dan bangkai sama seperti biasanya. Yanti pun membalikkan tubuhnya ke samping. Saat melihat ke arah samping ternyata ada sosok Henny yang tertidur di sampingnya. Sontak Yanti terkejut dan berteriak. Yanti pun langsung pergi lari keluar kamar dan menuju ke kamar kedua orang tuanya. "Pak, Bu, tolong!" teriaknya. Duk, duk, duk. Kejadian itu sekitar pukul 10 malam. Kedua orang tuanya terbangun mendengar teriakan anak semata wayangnya. Lalu bapaknya membukakan pintu kamarnya. "Ada apa sih, Yan?" tanya bapaknya dengan mengucek kedua matanya. "Pak, Yanti izin tidur sama bapak ibu ya," jawabnya. "Memangnya kenapa, Yan?" timpal ibunya. "Aku takut, Bu. Tadi Henny datang lagi. Serem. Pas tidur di sampingku lagi," jelas Yanti. "Ya sudah, kamu tidur di sini malam ini ndak apa-apa," ucap ibunya menenangkan. Akhirnya Yanti ikut tidur dengan kedua orang tuanya, dan sosok Henny tidak datang mengganggu ke kamar kedua orang tuanya. Keesokan paginya, kebetulan hari Minggu, Henny dan kedua orang tuanya pergi lagi ke salah satu kiai yang ada di kota lain, kota tetangga. Sekitar 1 jam perjalanan, akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai di rumah Pak Kiai. Mereka dipersilakan masuk oleh Pak Kiai tersebut dan disambut dengan ramah. Saat di dalam ruang tamu rumah Pak Kiai, Yanti menceritakan semuanya kepada beliau. Jawaban dari beliau ini pun sama seperti dengan Pak Kiai yang sebelumnya Yanti datangi. Sosoknya ini ingin disempurnakan supaya hidupnya di dalam sana tenang. Kalau tidak, dia akan terus bergentayangan arwahnya karena masih belum puas, belum srek lagi. Yanti dan kedua orang tuanya pulang kembali ke rumahnya dan seperti biasa, mereka memberikan bisaroh untuk orang tersebut. Sesampainya di rumah, Yanti benar-benar sudah stres dan harus bagaimana lagi supaya arwahnya ini tidak datang lagi mengganggu Yanti. "Pak, Bu, gimana ini? Kok semua orang pintar mengatakan hal yang sama, tapi aku masih belum paham dan belum puas dengan apa yang dimaksud orang itu," ucap Yanti. "Kalau gitu lebih baik kamu bicarakan saja baik-baik sama kedua orang tuanya," ucap bapaknya. "Aku gak berani, Pak, aku gak mau." Dan malam harinya saat Yanti sedang berada di toilet mau buang air kecil, tiba-tiba Yanti mencium bau anyir seperti biasanya. Yanti sampai hafal kalau bau anyir itu pasti Henny datang di sekitarnya. Dan benar, Henny berada di toiletnya Yanti saat Yanti sedang buang air kecil. Yan, ucapnya. Kali ini sosok Henny hanya memanggil namanya saja, tidak meminta tolong seperti biasanya. Sontak, Yanti langsung merinding dan tidak menuntaskan buang air kecilnya. Yanti langsung lari terbirit-birit dari kamar mandinya. Tiba-tiba, Yanti berpapasan dengan ibunya dan tidak melihat sebelumnya. Mereka bertabrakan hingga jatuh bersamaan. "Aduh, sakit," rintih Yanti. "Kamu ini kenapa sih? Udah gede masih lari-lari di dalam rumah kayak anak kecil," ucap ibunya. "Maaf, Bu, aku tadi didatengin lagi sama sosok Henny di dalam kamar mandi, Bu." Singkat cerita, saat di kampus Yanti mencoba menanyakan kepada teman-temannya. Siapa tahu ada yang tahu info tempat orang pintar yang tahu akan hal itu. Kebetulan kala itu, Yanti sedang beristirahat dengan teman-temannya di kantin. Kalian ada yang tahu nggak di mana orang pintar yang ahli dan bisa melihat hal-hal gaib gitu?" tanya Yanti. Aku ada nih. Dulu tanteku dibawa ke sana dan berhasil," ucap salah satu temannya Yanti. "Di mana tempatnya? Kirim alamatnya ya nanti," ucap Yanti. "Siap, Yan. Memangnya ada apa sih?" tanya temannya. "Nggak apa-apa, itu saudaraku diganggu," jawabnya Yanti. Yanti tidak menceritakan apa yang dialaminya selama ini kepada teman-temannya. Dan ternyata hari ini hari terakhir Yanti dan teman-temannya berangkat ke kampus karena besok mereka semua mendapat cuti semester selama 2 minggu. Nah, kesempatan Yanti untuk pergi ke tempat Pak Ustadz yang ditunjukkan oleh temannya itu. Jadi, bisa leluasa untuk menyelidiki kasus yang dialaminya selama ini. Hari berikutnya Yanti diantar oleh kedua orang tuanya untuk pergi ke tempat Pak Ustadz yang sudah ditunjukkan temannya. Yanti dan kedua orang tuanya pergi ke tempat Pak Ustadz dengan menggunakan mobil.
karena letaknya lumayan cukup jauh dan menempuh waktu sekitar 3 jaman. Beberapa jam kemudian, akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya sampai juga di tempat Pak Ustadz tersebut. Mereka dipersilakan masuk ke dalam rumahnya dan mereka juga disuguhkan minuman. "Bagaimana? Ada perlu apa ya Bapak Ibu?" tanya Pak Ustadz. "Ini anak saya Bisyar yang menjelaskan Pak Ustadz," jawab bapaknya. Yanti pun menceritakan semuanya kepada Pak Ustadz yang dialaminya selama ini. "Gini, nanti saya meminta foto dan barang apa baju atau tas, terserah bawa ke sini. Nanti biar saya coba terawang," jelas orang tersebut. "Oh ya baik Pak, nanti saya kesini lagi," jawab Yanti. Akhirnya Yanti dan kedua orang tuanya pulang ke rumah untuk membawa foto dan barang yang sudah diperintah Pak Ustadz. Yanti menyiapkan foto yang sudah dicetak dulu saat mereka foto bersama. Untuk barangnya Yanti bingung karena dia tidak mungkin ke rumah kedua orang tua Heni dan meminta barang milik Heni. Nanti mereka pasti curiga. Dan saat membuka lemari bajunya, Yanti melihat ada sebuah kaos yang ternyata milik Heni. Kala itu Heni sempat menginap di rumahnya dan bajunya ketinggalan di rumahnya Yanti. Akhirnya Yanti membawa kaos milik Heni itu untuk nanti dibawa ke rumah pintar orang tersebut. Singkat cerita, hari berikutnya Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke tempat rumah itu. Meskipun jauh, mereka rela pergi ke sana karena Yanti ingin tahu apa yang sebenarnya dan ingin hidupnya tenang. Tidak ada yang mengganggu dirinya lagi. Sekitar 3 jam mereka pun sampai di rumah itu. Yanti pun langsung memberikan foto dan kaosnya ini kepada beliau. "Ini Pak, foto dan barang milik almarhumah," ucap Yanti. "Baik, kalau gitu nanti kamu datang lagi ke sini 3 hari lagi, karena nanti akan saya doakan dan saya terawang terlebih dahulu," jelas beliau. "Iya Pak, saya mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Bapak," jawab Yanti. Yanti dan kedua orang tuanya langsung pulang lagi ke rumah dan akan kembali 3 hari lagi. Malam harinya tiba-tiba sosok Heni datang lagi ke rumahnya Yanti. Saat itu Yanti sedang mendengarkan musik kesukaannya untuk penghantar tidurnya dengan menggunakan headset. Namun saat sedang asyik mendengarkan musik kesukaannya, tiba-tiba ada suara yang ikut menyanyi dan terdengar jelas di telinganya Yanti. Yanti mencoba mengecilkan volume suaranya. Dan benar, suara itu dikenali oleh Yanti. Ya, suaranya Heni yang ikutan nyanyi. Ikutan nyanyi lagu kesukaan Yanti, ini juga lagu kesukaan Heni. Mereka berdua ini kesukaannya hampir sama. Yanti pun langsung mematikan musiknya. Dan suara nyanyian Heni berubah menjadi suara tangisan yang terseduh-seduh. Karena takut, Yanti mencoba untuk segera tertidur. Namun masih tetap tidak bisa. Saat menarik selimutnya, tiba-tiba ada yang menarik lagi selimutnya dengan tenaga kencang dan mengatakan sesuatu lagi kepada Yanti. "Yanti, tolongin saya Yan," ucapnya. Kala itu juga Yanti ikut menangis karena kasihan melihat sahabatnya ini tersiksa. Dan singkat cerita, 3 hari kemudian Yanti dan kedua orang tuanya datang lagi ke rumah orang tersebut, orang pintar, untuk menanyakan lagi bagaimana kabar soal terawangannya. Saat sampai di depan halaman rumahnya, terlihat pintu rumahnya tertutup, tidak seperti biasanya yang selalu terbuka. "Tok tok, Assalamualaikum," ucapnya. Beberapa saat kemudian, orang pintar itu pun datang membukakan pintunya. "Waalaikumsalam, silakan masuk," jawab beliau. Yanti dan kedua orang tuanya langsung masuk ke dalam. "Bagaimana Pak hasil penerawangannya? Apa sudah ada titik terang dari permasalahan ini?" "Jadi kemarin saat saya menerawang, sosok Heni ingin disempurnakan." "Maksudnya bagaimana itu Pak?" tanya Heni. "Saat saya menerawang, tiba-tiba saya berada di sebuah istana kerajaan yang megah di dalam hutan. Di sana saya melihat banyak orang-orang yang diperlakukan seperti budak. Ada juga yang dirantai wajahnya, semuanya pucat. Dan di sana saya melihat ada sosok temanmu, Heni, berada di sana. Dia menangis terus menangis dan meminta pertolongan. Dia ingin keluar dari istana tersebut," jelas Pak Ustadz. "Terus apa maksud dari semua ini Pak Ustadz?" tanya Yanti. "Heni ini sepertinya sudah dijadikan tumbal pesugihan oleh saudara terdekatnya. Makanya meninggalnya tidak tenang," ucap Pak Ustadz. "Siapa Pak yang melakukan pesugihan itu?" tanya Yanti penasaran. "Ya ada. Saya tidak mau menyebutkan, takutnya jadi fitnah. Kalau kamu mau tahu, cari tahu saja sendiri,"
siapa saudaranya yang kira-kira melakukan itu dengan ciri-ciri yang bisa kamu lihat, ucap Pak Ustadz. Dan setelah mengetahui dan sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, Yanti pun mulai lega dan tenang. Yanti dan kedua orang tuanya pun pamit pulang. Singkat cerita, karena Yanti penasaran siapa yang melakukan pesugihan itu, Yanti mulai mengingat, dan akhirnya Yanti ingat kalau pamannya Heni itu adalah orang yang kaya raya dan rumahnya mewah, serta usahanya semakin maju dan memiliki banyak cabang. Pamannya ini memiliki usaha toko elektronik yang ada di pasar dan sangat laris, banyak pembeli yang datang setiap harinya. Malam itu, Yanti menghubungi salah satu teman kampusnya, ya rumahnya lumayan dekat dengan Yanti, untuk minta diantarkan besok pergi ke rumahnya pamannya Heni. "Halo, assalamualaikum," ucap Yanti. "Waalaikumsalam. Ada apa, Yan?" tanya Bila. "Besok ada waktu nggak? Anterin aku ke rumah pamannya Heni yuk," ucap Yanti. "Iya, boleh, ayo." Dan keesokan harinya Yanti dan Bila pergi ke rumah pamannya Heni untuk sekedar silaturahmi. Tok tok tok. "Assalamualaikum," ucap Yanti. "Waalaikumsalam." "Yanti, baru kelihatan kamu," ucap tantenya Heni, istri pamannya. Iya tante, saya mau main saja. Sudah lama tidak pernah main kesini." "Oh iya, tante kenalin ini teman aku, namanya Bila. Dia temannya Heni juga kok," imbuh Yanti. "Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam," ucap tantenya. Rumahnya benar-benar sangat mewah dan berbalutkan dengan berbagai macam perabot yang luar biasa. Hiasan dindingnya pun terlihat sangat mahal-mahal sekali. Saat mereka masuk dan duduk di ruang tamu, pamannya datang menghampiri Kak Rayanti dan Bila, sedangkan tante pergi ke belakang membuatkan minuman untuk Yanti dan Bila. "Yanti, apa kabar?" tanya pamannya Heni. "Alhamdulillah kabar baik, Paman. Paman sendiri bagaimana kabarnya?" tanya Yanti. "Baik, Yan," jawab Paman. Beberapa saat kemudian tantenya datang membawakan minuman dan makanan camilan. "Silahkan diminum, dimakan juga, jangan malu-malu kalau di sini," ucap tante. "Makasih tante, maaf jadi ngerepotin," ucap Yanti. "Enggak ngerepotin sama sekali, Yan. Udah diminum itu, Bila juga," ucapnya. Mereka pun akhirnya saling bercengkrama dan bercerita banyak hal. Singkat cerita, tiba-tiba Yanti ingin buang air kecil. Dia pun izin kepada pamannya Heni untuk ke toilet. "Maaf Paman, saya ingin buang air kecil. Saya mau izin ke toilet. Toiletnya di mana ya?" "Oh itu, di belakang, lurus saja ke sana," ucap pamannya. Yanti pun langsung pergi ke toilet yang sudah ditunjukkan oleh pamannya. Letak toiletnya itu melewati beberapa kamar yang berjejeran. Nah, Yanti membuka pintu yang ternyata bukan toilet. Cekrek. Dan tiba-tiba saja tantenya Heni langsung lari dan mencegah Yanti untuk masuk ke dalam. "Maaf Yan, toiletnya bukan itu, tapi yang ini di sampingnya," ucap tante. Iya maaf tante, saya tidak sengaja, tidak tahu soalnya," jawab Yanti. "Iya nggak apa-apa," jawabnya singkat. Yanti pun langsung masuk ke toilet yang ada di samping kamar yang tadi Yanti salah masuk. Namun saat di dalam toilet, Yanti masih penasaran dengan kamar tadi. Soalnya, saat Yanti membuka pintu kamar itu, suasananya gelap dan bau kemenyan serta aroma kembang-kembangan. Dan tantenya langsung mencegah seperti ketakutan dan ada yang disembunyikan. Akan tetapi, Yanti masih tetap berpikir positif tentang ruangan kamar itu. Beberapa saat kemudian Yanti keluar dari kamar mandi dan kembali lagi ke ruang tamu. Karena waktu sudah mulai sore, Yanti dan Bila izin berpamitan pulang kepada paman dan tantenya Heni. "Paman, tante, kami pulang dulu ya, udah sore. Nanti kapan-kapan saya kesini lagi. Makasih ya tante, sudah dihidangin makanan dan minuman. Maaf ngerepotin," ucap Yanti. Gak usah bilang gitu. Tante gak merasa direpotkan kok. "Kalian hati-hati ya di jalan," ucap tante. "Iya, hati-hati ya Yan. Nanti mampir kesini lagi," ucap paman. Memang Yanti sejak dulu saat Heni masih ada, Heni selalu mengajak Yanti untuk main di rumah pamannya. Saat sampai di depan gerbang rumahnya, Yanti melihat Pak Mame. Pak Mame ini satpam penjaga rumahnya pamannya Heni. Yanti bertegur sapa dengan Pak Mame karena sudah lama tidak pernah bertemu. "Pak Mame, apa kabar?" ucap Yanti.
Yanti, baru kelihatan. Baik, alhamdulillah, jawab Pak Mame. Oh iya Pak, Bapak merasa aneh nggak selama tinggal di sini? Kok saya tadi ke rumahnya hawanya aneh ya, panas tidak nyaman, ucap Yanti. Ya, saya juga sudah biasa merasakan hawa seperti itu. Sebenarnya juga saya sudah tidak betah kerja di sini. Lah tapi mau gimana lagi, butuh aku, ucap Pak Mame. Apalagi kalau saya lewat di depan kamar pojok samping toilet, hawanya beda dan merinding. Dan hanya itu, setiap malam tertentu, Tuan sama Nyonya selalu membawa masuk sesajen ke dalam kamar itu, tambah Pak Mame. Oh gitu ya Pak, makasih ya Pak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu sama teman saya, ucap Yanti. Singkat cerita, sepulangnya dari rumahnya pamannya Heni, akhirnya Yanti menemukan titik terang kalau selama ini pamannya yang melakukan pesugihan dan Heni yang sudah dijadikan tubalnya untuk penglaris toko elektroniknya. Akan tetapi, Yanti akan memastikan itu dan menanyakan kembali ke rumah orang pintar yang kemarin memberitahukannya. Dan malam itu Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya tentang pamannya. Orang tuanya pun percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yanti, karena kedua orang tuanya tahu kalau pamannya memang memiliki toko elektronik yang sukses dan maju. Keesokan harinya, Yanti dan kedua orang tuanya pergi lagi ke rumahnya Pak Ustadz untuk menceritakan semua bukti yang sudah Yanti kumpulkan. Saya sekarang sudah tahu Pak Ustadz, siapa yang melakukan pesugihan itu. Ternyata pamannya yang melakukan untuk pesugihan penglaris toko elektroniknya. Setelah saya ke rumahnya itu, dan satpam rumahnya juga sering melihat majikannya membawa sajen masuk ke dalam kamar itu. Saya juga sempat akan masuk ke dalam kamarnya itu, namun dicegah oleh istrinya. Tapi saya mencium kamar itu bau kemenyan Pak, jelas Yanti. Sebenarnya saya sudah tahu kalau dia yang melakukan, tapi saya tidak ingin fitnah dan ingin kamu sendiri yang mencari tahu, jawab orang pintar tersebut. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz supaya Heni ini bisa tenang kembali? Tanya Yanti. Mari kita melakukan berdoa bersama ya untuk almarhumah Heni supaya dia tenang. Dan saya akan membebaskan Heni dari istana kerajaan tersebut, ucap Pak Ustadz. Akhirnya Yanti ikut berdoa dan dibuka dengan bersolawat dahulu yang sudah diperintahkan oleh Pak Ustadz. Sedangkan Pak Ustadz duduk bersila dan bersemedi serta terus merapalkan doa-doanya. Doa-doa itu dipanjatkan Yanti dan kedua orang tuanya, dan Pak Ustadz lakukan sekitar 1 jam lebih. Setelah selesai membacakan doa-doanya, Pak Ustadz menceritakan bahwa tadi katanya beliau telah bersekutu dengan jin yang ada di kerajaan tersebut. Dan akhirnya Pak Ustadz yang menang, dan jin itu pun membebaskan sosok Heni dari istana kerajaan yang dijadikan tempat tumbal pesugihan. Pak Ustadz juga sudah mendoakan Heni dan mengembalikan ke tempat semula. Sebelum Yanti pulang, Pak Ustadz memberikan sebotol air putih yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz lalu diberikan kepada Yanti. Ini, nanti tolong kamu bawa air putih dan nanti kamu doakan ke makamnya ya. Lalu siramkan air putih ini pada makamnya Heni, ucap Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, jawab Yanti. Oh ya, satu lagi. Ada satu kejanggalan. Tali pocongnya Heni di dalam makam belum dilepas. Mungkin saat pemakaman ada yang lupa. Nanti tolong dibicarakan baik-baik kepada kedua orang tuanya ya, dan bongkar makamnya, ucap Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, nanti akan saya lakukan perintah Pak Ustadz, jawab Yanti. Yanti dan kedua orang tuanya pun pulang ke rumah. Sebelum pulang, Yanti mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pak Ustadz yang sudah membantu Yanti. Terima kasih ya Pak Ustadz sudah membantu saya, ucap Yanti. Yanti juga memberikan amplop kepada Pak Ustadz sebagai tanda terima kasihnya. Singkat cerita, hari berikutnya Yanti minta ditemani oleh kedua orang tuanya dan datang ke rumahnya kedua orang tua Heni. Sesampainya di rumah kedua orang tuanya Heni, Yanti menceritakan semuanya kepada kedua orang tuanya. Dan mereka pun alhamdulillah tidak keberatan untuk menggali makamnya Heni lagi. Dan setelah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya Heni, hari itu juga Yanti dan kedua orang tua Yanti serta kedua orang tua Heni datang ke makam dan menyuruh orang untuk menggali makamnya, serta sudah memanggil Pak Kiai untuk nantinya mendoakan makamnya Heni bersama-sama. Saat gundukan tanah makamnya Heni sudah digali, bapaknya Heni yang turun dan melepaskan ikatan tali pocongnya. Dan setelah selesai melepas tali pocongnya, makamnya mulai ditutup kembali dengan tanah.
Kan biasanya kalau tumbal itu mayatnya berubah jadi kedobok pisang ya. Dan ini alhamdulillahnya jasadnya masih ya seperti sosok manusia kalau di mata telanjang. Ya kita doakan saja ya. Dan beberapa saat kemudian Pak Kiai yang memimpin untuk membacakan doa-doa. Mereka semua pun ikut untuk membacakan doa. Setelah selesai membacakan doa bersama, Yanti menyiramkan air yang sudah diberikan oleh Pak Ustadz dan sudah didoakan olehnya. Kemudian mereka semua pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Dan malamnya, Yanti sudah tidak mendapat gangguan lagi dari Heni, sahabatnya itu. Ternyata menurut para warga sekitar, jalan raya tempat kejadian Heni mengalami kecelakaan itu, katanya sudah banyak korban kecelakaan di sana dan selalu meninggal dunia. Selama ini pamannya Heni telah melakukan pesugihan penglaris toko elektroniknya dan sudah banyak orang yang dijadikan korban tumbal pesugihannya. Pamannya ini menggunakan tumbal orang lain. Siapa saja yang lewat di jalan raya depan tokonya dan si jin pesugihannya itu suka, maka siapa saja bisa menjadi santapan tumbal. Toko elektronik milik pamannya Heni ini letaknya ada di pinggir jalan raya, tepatnya di sebuah pasar besar yang ada di pinggir jalan raya itu. Setiap harinya pasar yang ada di pinggir jalan raya itu selalu ramai orang yang lewat. Dan singkat cerita, Yanti tidak berani untuk menceritakan semuanya kepada orang tuanya Heni tentang yang dilakukan oleh paman dan tantenya Heni, karena yang kedua orang tuanya Heni tahu kalau Heni meninggal karena mengalami murni kecelakaan dan sudah menjadi takdirnya Heni meninggal dunia akibat kecelakaan. Setelah dilakukannya doa-doa bersama dengan Pak Ustadz, akhirnya Yanti sudah tidak mendapat gangguan dari Heni. Hanya saja, terkadang Yanti masih didatangi oleh Heni, namun bukan seperti biasanya. Sekarang sosok Heni ini menampakkan dirinya dengan senyuman, bukan tangisan lagi. Pernah saat Yanti sedang berada di kampus, dia sedang ada di perpustakaan. Akan tetapi, kata salah satu temannya kalau Yanti berada di dalam kantin sekolah. Kata temannya, Yanti yang melihat Yanti berada di kantin. Saat ditanya tidak menjawab sama sekali dan wajahnya pun sangat pucat. Yanti paham kalau sosok yang menyerupai wajah dan tubuh Yanti itu adalah Heni. Namun Yanti tidak menceritakan itu semua kepada teman-temannya. Yanti mendapatkan kabar dari kedua orang tuanya Heni kalau anak pamannya Heni meninggal dunia. Pamannya ini memiliki dua anak laki-laki. Yang pertama duduk di bangku SMA, sedangkan anak keduanya duduk di bangku SMP. Kedua anaknya laki-laki semua. Anak pertamanya yang mengalami kecelakaan. Saat itu, anak pertamanya paman Heni sedang mau berangkat ke sekolah dengan menggunakan motor baru yang baru saja dibelikan oleh pamannya sebagai Heni sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun motor barunya itu belum sempat didoakan. Katanya Rangga anak pertama pamannya Heni itu kecelakaan tepat di depan toko elektronik orang tuanya sendiri. Rangga menabrak mobil yang mengerem mendadak. Akhirnya Rangga tidak bisa mengendalikan laju motornya yang sedang melaju cepat karena terburu-buru mau pergi ke sekolah. Mobil yang ditabrak oleh Rangga itu remuk, sedangkan tubuhnya Rangga terpental jauh hingga beberapa meter. Kepalanya terbentur aspal. Saat itu Rangga sempat diberikan penanganan oleh dokter di rumah sakit, namun kata dokter terjadi penggumpalan darah di kepalanya dan itu yang menyebabkan Rangga meninggal dunia. Yanti yakin kalau anaknya itu juga menjadi korban tumbal pesugihan kedua orang tuanya karena setiap bulannya di depan tokonya pamannya Heni selalu terjadi kecelakaan. Kedua orang tuanya Rangga, paman dan tantenya Heni benar-benar sedih dan terpukul kehilangan anak pertamanya. Usaha tokonya pamannya Heni semakin lama semakin sepi dan tidak semaju dulu lagi. Saat itu Yanti sempat datang ke rumah Pak Ustadz untuk menanyakan soal keluarganya pamannya Heni. Ternyata kata Pak Ustadz, jin yang sudah melakukan dengan pamannya itu murka karena Heni tidak dijadikan lagi tumbal oleh jin itu. Heni sudah dipindahkan ke sisinya oleh Pak Ustadz. Maka dari itu jin itu murka dan meminta tumbal anaknya. Dan itu sebagai tumbal terakhirnya. Setelah mendapat tumbal terakhirnya, jin itu memutus tali perjanjiannya dengan sendirinya secara sepihak dengan paman dan tantenya Heni. Makanya sekarang usahanya paman dan tantenya itu perlahan-lahan mulai habis dengan sendirinya, sampai pamannya harus meminjam uang ke bank untuk mengembalikan modalnya. Namun pamannya Heni ini tidak bisa membayar hutang di bank
dan itu membuat toko-toko elektroniknya disita oleh bank, serta aset-aset yang dimiliki oleh pamannya. Akhirnya, paman dan tante dan anaknya sekarang hidup sederhana. Mereka tidak tinggal di rumah mewah itu lagi, melainkan sekarang mereka tinggal di kosan yang kecil. Dan untuk menyambung hidupnya, pamannya membuka tambal ban di pinggir jalan raya dengan uang simpanannya yang masih tersisa. Pernah saat itu Yanti sepulang dari kuliah, Yanti dan temannya berboncengan dan tiba-tiba saja ban motornya bocor. Yanti dan temannya itu terpaksa harus mendorong motornya untuk mencari tempat tambal ban. Setelah sudah mendorong motornya beberapa meter di pinggir jalan raya, akhirnya Yanti dan temannya itu mampir ke tempat tambal ban yang ada di depannya. "Pak, tolong ini motor saya bannya bocor," ucap Yanti. "Iya mbak, tunggu sebentar ya," jawabnya. Setelah mendengar perkataan dari bapak tersebut, Yanti seperti mengenali suaranya. Saat Yanti menatap ke wajahnya bapak itu, Yanti terkejut karena ternyata pamannya Heni yang menambal ban motornya. "Loh, paman, kok sekarang nambal ban? Memangnya tokonya sudah tutup? Nggak buka lagi?" tanya Yanti. Istrinya yaitu tantenya Heni menceritakan semuanya kepada Yanti yang telah dialami oleh keluarganya. Yanti merasa iba terhadap apa yang telah menimpa keluarganya pamannya Heni. Yanti juga sudah mengikhlaskan kepergian Heni dan selalu mendoakan sahabatnya itu supaya tenang di sana. Seperti itulah akhir dari pelaku pesugihan penglaris tokonya. Semuanya berakhir dengan tragis. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan yang mempersekutukan Allah. Karena yang namanya bersekutu dengan jin atau berjanji dengan jin pasti akan mendapat akibat buruk. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian ini dan buang sisi negatifnya. Kisah ini selesai. Demikianlah sebuah kisah dari N. Laila. Dan terima kasih ya teman-teman yang sudah setia menyimak di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.